Steven Spielberg presents Back to the Future. Marty leads an ordinary life. Well, history is going to change. 85 is not his year. But Dr. Brown is about to change all that. He's sending Marty 30 years back in time. It's a flying saucer from outer space! Now, he's trapped in the past, about to meet Chocolate. his future father. He's a peeping Tom. An impression on his mother. It's an absolute dream. Anything you do could have serious repercussions on future events. Mother and father fall in love, and only Doctor can help him get back to the future. Are you telling me that this sucker is new? Whoa, this is heavy. Christopher Lloyd, There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with yours? Back to the Future. Hai teman-teman, saya akan berbagi cerita tentang sebuah film menarik, mengisahkan seorang pemuda yang terperangkap di masa lalu dan berusaha kembali ke masanya sendiri. Masalah muncul ketika ia tanpa sengaja mengacaukan pertemuan orang tuanya, yang juga berpotensi membahayakan dirinya. Sadar akan akibatnya, ia berusaha mengembalikan keadaan seperti semula. Film ini dirilis pada tahun 1985, penuh dengan adegan seru, tegang, dan menghibur, dihiasi dengan romantisme dan kekonyolan dari para pemainnya. Back to the Future merupakan film fiksi ilmiah dengan detail yang sangat kuat, di mana setiap peristiwa ternyata terkait dengan peristiwa yang lainnya. Jadi, jangan lewatkan keseruannya saat menonton film ini. Terus ikuti alur ceritanya yang rumit, namun dibuat mudah untuk dinikmati. Jangan lupa silahkan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita film menarik berikutnya. Diawali tanggal 25 Oktober tahun 1985, Marty McFly, seorang siswa SMA berusia 17 tahun, masuk ke rumah seorang ilmuwan eksentrik bernama Dr. Emmett L. Brown yang biasa dipanggil dengan Doc. Tetapi dia tidak ada di rumah. Beberapa saat sebelumnya, sebuah laporan muncul di televisi tentang plutonium yang hilang dicuri. Saat Marty masuk ke rumah Doc, skateboardnya menabrak kotak plutonium yang ada di bawah tempat tidur Doc. Kemudian Marty mulai menghubungkan gitarnya ke amplifier raksasa milik Doc, mengubah volumenya ke titik tertinggi dan memetik gitarnya. Ampli meledak dan Marty terlempar ke rak di belakangnya. Saat itu juga telepon berbunyi dan Doc meminta Marty untuk menemuinya pada pukul 1.15 di tempat parkir Twin Pines Mall. Saat Marty setuju, di sekolah, Marty bertemu dengan pacarnya, Jennifer Parker. Dia memberitahu Marty bahwa kepala sekolahnya, Mr. Strickland, sedang mencarinya. Sepulang sekolah, Marty dan bandnya, The Pinhead, mengikuti audisi untuk bermain di pesta dansa sekolah. Namun dengan juri yang kolot, band Marty tidak lolos seleksi, karena terlalu berisik. Marty curhat kepada pacarnya, Jennifer Parker, sambil duduk berduaan di bangku lapangan pengadilan Hill Valley. Tiba-tiba datanglah wanita membawa brosur kampanye tentang penyelamatan jam menara, yang sudah 30 tahun rusak karena tersambar petir, tepatnya hari Sabtu, tanggal 12 November tahun 1955 pukul 22:04. Karena sudah dijemput, Jennifer bergegas pulang, tapi malam itu dia tidur di rumah neneknya. Dia menulis nomor telepon neneknya di balik kertas brosur tersebut, dan diserahkan kepada Marty, yang kemudian segera disimpan di saku jaketnya. Ketika Marty pulang, dia mendapati mobil ayahnya, yang bernama Josh, dengan karakter lemah dan lugu, dirusakkan oleh supervisornya, yaitu Biff Tannen. Biff justru menyalahkan Josh. Bahkan di depan Marty, Josh dibully oleh Biff. Tidak itu saja, Marty pun disebut sebagai anak bodoh. Marty mempunyai dua saudara, satu laki-laki, namanya Dave, yang gagal secara profesional dan bekerja di Burger King. Sedangkan saudara perempuannya, Linda, juga mengalami kegagalan sosial terutama dalam masalah cinta. Sedangkan ibunya, Lorraine, seorang pecandu alkohol tapi dari mulutnya keluar kata-kata sok suci. Dia tidak suka jika seorang perempuan mengejar laki-laki.
Sambil makan malam, Lorraine bercerita bahwa takdirlah yang mempertemukan dia dan Josh, setelah ditabrak mobil ayah Lorraine karena jatuh dari pohon. Lorraine meminta Josh ke pesta pesona bawah laut, karena simpati. Dan ketika Josh mencium pertama kalinya di pesta dansa, dia memutuskan untuk menikah dengannya. Hubungan mereka sebenarnya kurang harmonis. Malam itu Marty dan Doug bertemu di halaman parkir Mall Twin Pines. Doug memperkenalkan dan mendemonstrasikan penemuannya, yaitu berupa mesin waktu. Namun sebelumnya, Doug menyuruh Marty untuk merekam peristiwa itu dengan kamera videonya. Mesin waktu karya Doug ini terbuat dari mobil sport DeLorean yang dimodifikasi, yang harus mencapai kecepatan 88 mil per jam untuk bisa melakukan perjalanan lintas waktu. Doug berhasil menguji mesin waktu tersebut dengan mengirim anjingnya, Einstein, 1 menit ke depan. Doug sangat gembira. Dia menunjukkan cara kerja mesin waktu tersebut dengan memasukkan tanggal-tanggal penting ke dalam panel di dalam mobil itu. Dia juga memberitahu bahwa mesin waktu ini membutuhkan daya 1,21 gigawatt. Kemudian Doug memberi contoh memasukkan tanggal 5 November tahun 1955, di mana saat itu dia menemukan ide kapasitor flux, komponen yang sangat vital di dalam mesin waktu. Dia juga menjelaskan bahwa mesin waktu ini membutuhkan BBM plutonium, yang dia curi dari kelompok nasionalis Libya. Saat Doug bersiap akan memulai perjalanannya, tiba-tiba kelompok nasionalis Libya itu datang dan menembak membabi buta. Doug tertembak, sedangkan Marty mampu menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam mesin waktu, dan memacunya hingga 88 mil per jam. Dengan demikian secara tidak sengaja, Marty melakukan perjalanan waktu ke tanggal 5 November tahun 1955. Tiba di tahun 1955, Marty mendarat di gudang milik Otis Peabody. Karena mencurigakan, maka Otis Peabody menembaki Marty hingga nyangsir melarikan diri. Marty menghadapi banyak perbedaan antara tahun 1985 dan 1955, di mana Lyon Estate, perumahan yang ia tempati, masih berupa tanah lapang. Marty pun juga menyadari bahwa dia tidak bisa kembali karena bahan bakarnya habis. Di saat mencari alamat Doug, tanpa sengaja Marty bertemu dengan ayahnya, Josh muda, di sebuah kafe. Dia pun melihat sendiri bahwa Biff memang sejak muda sudah membuli ayahnya. Setelah Biff pergi, seorang office boy, Goldie Wilson, menasehati Josh bahwa lelaki harus kuat agar tidak diinjak-injak harga dirinya. Melihat Goldie muda, Marty terkejut dan mengatakan bahwa Goldie akan menjadi wali kota. Ketika Marty mencari Josh muda, dia mendapati Josh sedang berada di atas pohon, mengintip Lorraine muda, yang sedang berganti pakaian. Marty pun bangun, setelah 9 jam pingsan. Dia terkejut karena Lorraine berada di sampingnya dan memanggilnya dengan nama Calvin Klein, yaitu merek celana dalam Marty. Melihat gelagat Lorraine yang tertarik kepadanya, Marty segera meninggalkan rumah itu. Perasaan Marty agak terganggu, karena melihat Lorraine sangat jauh berbeda dengan wanita bijaksana yang dia ingat sebelumnya, karena Lorraine muda agak genit. Setelah bertemu Doug, Marty meyakinkannya bahwa dia berasal dari masa depan, dengan menceritakan bagaimana Doug mendapatkan ide menemukan kapasitor flux, serta dengan memutar video yang dibawanya, di mana hasil eksperimen DeLorean berhasil diabadikan. Kemudian Doug menyadari bahwa dia harus membawa pulang Marty. Namun Doug menyadari bahwa dia tidak punya akses apapun untuk dapat menghasilkan daya 1,21 gigawatt. Dia mengatakan, untuk menghasilkan daya sebanyak itu hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan daya listrik dari sambaran petir, untuk memberikan energi bahaya tersebut. Sebagian dari Dave, kakak tertua, telah terhapus dari foto, kemudian Linda dan akhirnya, jika tidak dicegah, akan menimpa diri Marty juga. Menyadari bahwa mendorong ayahnya agar terhindar tertabrak mobil adalah penyebab masalah saat ini, Marty bertekad untuk menjodohkan orang tuanya kembali. Marty mulai mencoba membujuk Josh untuk mengajak Lorraine berdansa, tetapi Josh nampak gugup dan lemah, apalagi melihat bayang-bayang Biff yang ternyata mengincar Lorraine juga. Setelah beberapa kali gagal membujuknya,
Pada malam hari, Marty berpose sebagai Darth Vader dari planet Vulkan dan membangunkan paksa Josh dari tidurnya. Keesokan paginya Josh menemui Marty, karena dia sekarang yakin bahwa dia harus merayu Lorraine. Tapi Lorraine justru mencintai Marty. Dalam sebuah pertemuan di kafe, upaya Marty untuk menggagalkan Biff mempermalukan Josh justru menambah simpati Lorraine kepadanya. Setelah Marty mampu menumbangkan Biff dan gengnya, Lorraine mengundang Marty untuk datang ke pesta dansa. Marty menerima undangan tersebut, tetapi dia menyusun rencana agar Josh mendapatkan Lorraine. Marty memberitahu Josh bahwa skenarionya adalah dia akan melecehkan Lorraine di dalam mobil. Josh bisa datang menyelamatkan Lorraine dengan memukul bagian perut Marty. Namun rencana itu gagal dengan kedatangan Biff dan gengnya. Dia memaksa masuk mobil bersama Lorraine, sementara Marty diseret keluar dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil personel band. Ketika Josh tiba, dia malah mendapatkan Biff sedang melecehkan Lorraine di dalam mobil. Meskipun dengan rasa takut, Josh meminta Biff untuk meninggalkan Lorraine sendirian. Biff merespon kata-kata Josh sambil keluar mobil dan memelintir tangan Josh. Ketika Lorraine akan menolong justru didorong oleh Biff jatuh ke tanah. Melihat hal itu, Josh semakin marah dan dengan sekuat tenaga memberanikan diri memukul Biff hingga jatuh pingsan. Akhirnya Josh dan Lorraine pergi ke pesta dansa. Sementara itu, Marty telah dibebaskan dari bagasi mobil oleh para personil band. Namun gitaris pemain band cedera tangannya saat membebaskan Marty. Ini berarti musik live sudah berakhir. Marty mengajukan diri untuk bermain gitar. Tiba-tiba semua saudaranya hilang dari foto, hanya tinggal Marty sendiri. Setelah tampil membawakan beberapa lagu, di mana Josh dan Lorraine melakukan berbagi ciuman, maka muncullah kembali Dave dan Linda di dalam foto. Marty bertemu Doug, yang telah merakit kabel dari menara jam yang disalurkan ke bawah agar bisa dikaitkan dengan DeLorean. Doug menemukan surat dari Marty untuk memperingatkannya tentang masa depannya, namun surat itu dirobek tanpa dibaca terlebih dahulu, karena khawatir dengan konsekuensinya. Marty mulai memacu DeLorean hingga 88 mil per jam. Setelah melalui drama yang menegangkan, petir menyambar jam menara tepat pukul 22:04. Mobil Marty pun terhubung kabel yang telah dirancang Doug, dan Marty melesat kembali ke tahun 1985. Marty kembali di tahun 1985, 10 menit sebelum dia pergi. Namun DeLorean rusak. Marty kembali berlari ke mall dan mendapatkan Doug tertembak. Dia pun melihat dirinya yang lain melarikan diri dengan DeLorean kembali ke masa lalu. Di saat berduka dan putus asa, tiba-tiba Doug bangun dan terduduk. Marty terkejut dan heran. Ternyata Doug memakai rompi anti peluru. Dia kemudian mengeluarkan surat dari Marty yang menguning karena usia, dan ditempel kembali dari potongan yang dia sobek 30 tahun sebelumnya. Doug mengantar Marty pulang, lalu berangkat ke tahun 2015. Marty bangun keesokan harinya dan menemukan segalanya sudah berubah. Ayahnya menjadi penulis fiksi ilmiah yang sukses dan percaya diri. Ibunya bugar, terlihat bahagia dan harmonis bersama ayahnya. Saudara-saudaranya juga sukses pada karakter masing-masing. Sementara Biff terbalik menjadi bawahan ayahnya, Josh. Marty kemudian menemukan di garasinya sebuah truk pickup yang dia idam-idamkan. Kini menjadi miliknya sebagai hadiah dari orang tuanya. Di saat Marty bertemu dengan Jennifer, Doug tiba-tiba muncul kembali dengan DeLorean-nya. Bersikeras mengajak mereka berdua ke masa depan untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari nasib buruk. Kali ini DeLorean tidak memerlukan jalan raya untuk bisa memacu hingga 88 mil per jam. Karena DeLorean sekarang sudah bisa terbang di tengah jalan raya. Itulah cerita film Back to the Future. Film fiksi ilmiah yang menarik dari segi jalan cerita maupun akting para pemainnya. Meskipun populer, namun film ini pun tidak luput dari kritikus film. Misalnya Marty McFly yang merubah nasib keluarganya menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain, dia mengubah nasib Biff menjadi kurang beruntung. Film ini juga menyiratkan pesan moral bahwa nasib dan semua yang terjadi, biarkanlah terjadi. Waktu yang telah lewat adalah waktu yang terbaik yang tidak bisa dan seharusnya tidak usah kita ubah. Rencana Tuhan selalu lebih baik. Ini tercermin dalam sifat dan perangai Doug. Bagaimana menurut Anda? Back to the Future.